Selamat datang di channel Mapel Kita dari Guru untuk Masa Depanmu. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 mata pelajaran Informatika bab 6 praktik lintas bidang Informatika. Apa itu praktik lintas bidang? Praktik lintas bidang adalah proses menggabungkan informatika dengan pelajaran lain, sedangkan artefak komputasional adalah hasil nyata dari proses tersebut berupa karya digital yang kreatif dan fungsional. Seperti apa artefak komputasional? Hasil karya digital ialah artefak komputasional. Contoh program komputer, video animasi, aplikasi mobile, game edukasi, media interaktif Scratch, multimedia presentasi. Apapun karya digital yang kamu buat, entah itu dengan Scratch, Canva, atau bahkan alat elektronik, itulah yang disebut artefak komputasional. Karya ini menunjukkan bagaimana kamu menggabungkan logika, kreativitas, dan teknologi. Tools yang bisa digunakan untuk memulai proyekmu, siapkan laptop atau komputer dan koneksi internet. Tools yang bisa digunakan seperti Scratch atau Visual Programming untuk membuat logika game atau animasi. Kemudian Makey, alat input digital, Makey untuk mengubah benda jadi alat musik. Kemudian Canva atau Slide, desain presentasi. Canva atau Google Slide untuk membuat presentasi. Kemudian IDE untuk pemrograman software untuk merancang atau membangun aplikasi. Kemudian software animasi atau editor sederhana. Mengenal Makey. Makey adalah papan sirkuit mikro, diciptakan oleh Eric Rosenbaum dan Jay Silver, menghubungkan benda sehari-hari ke komputer lewat kabel buaya, bisa menggantikan tombol, keyboard, atau mouse. Input depan, panah kiri, kanan, atas, bawah, spasi, dan klik. Ground, wajib disambungkan agar sirkuit bisa tertutup, input belakang untuk tombol tambahan dan kontrol mouse. Saat kamu menyambungkan koin ke lubang spasi, dan menyentuhnya sambil memegang ground, kamu sudah menyalakan alat input digital. Setiap tombol di Makey bisa dikaitkan ke suara, gambar, atau perintah dalam Scratch. Contoh proyek Makey piano dari kertas. Alat yang dibutuhkan, Makey Kit, laptop atau komputer dengan koneksi internet, Scratch buka di scratch.mit.edu, kertas putih A4 untuk menggambar tuts piano, pensil 2B atau lebih lunak, kabel buaya, earphone atau speaker, isolasi atau lakban bening. Langkah-langkah persiapan sebelum praktik, gambarlah tuts piano di atas kertas, gunakan pensil 2B, buat area sentuh atau tuts cukup tebal agar mudah dihantarkan arus, pasang kabel buaya ke tiap tut, hubungkan setiap kabel ke port pada Makey, spasi, panah, arah, klik, dan lain-lain, hubungkan port GND atau ground. Hubungkan satu kabel ground ke tanganmu atau ke sendok logam yang kamu pegang saat menyentuh tuts. Buka Scratch dan pilih proyek piano. Bisa membuat sendiri atau mencari template piano dari komunitas Scratch. Tes tut satu persatu. Saat kamu menyentuh area tuts atau grafit, Makey akan mengirim sinyal ke Scratch dan menghasilkan suara piano digital. Berikut ini kami cantumkan video referensi tutorial dari Makey Official. Silakan scan barcode jika kalian ingin ke YouTube channel Makey Official. Hari ini kita akan membuat piano kertas Makey sendiri. Menggunakan alat kantor, pensil, dan Makey Backpack. Pertama, kunjungi situs web kami untuk mengunduh template piano dan tangga nada. Kamu akan membutuhkan 22 brass fastener dan pita konduktif. Tempatkan satu brass fastener di setiap nada musik pada template. Di bagian belakang, tekan fastener agar rata dan menempel baik. Kemudian, tempelkan pita konduktif dari fastener ke tepi atas kertas. Bungkus sedikit sampai ke permukaan atas kertas. Jika ingin tuts minor, gambar dengan pensil. Lalu, tempatkan brass fastener pada setiap tuts utama piano. Pastikan setiap fastener menyentuh pita konduktif untuk tiap nada. Inilah yang akan membuat piano kamu berfungsi. Untuk menggunakan semua 18 input, kamu perlu melakukan remap input pada Makey. Pastikan versi Makey-mu 1,4 atau lebih tinggi. Masuk ke halaman remap di situs kami dan ikuti langkah-langkahnya. Lepaskan semua aligator clip saat masuk ke mode remap. Tahan tombol Alt dan tekan tombol panah untuk remap. Arahkan ke bagian mouse header, tekan klik, dan ubah ke angka. Ubah semua input mouse menjadi angka dari 1 sampai 6. Gunakan template koneksi ke aplikasi piano kami yang bisa diunduh dari panduan. Setelah remap selesai, sambungkan Makey Backpack dan mainkan. Uji tuts piano dengan menyambungkan ke Alt dan menyentuh satu persatu.
Jika semua berfungsi, sambungkan aligator clip ke Makey. Sekarang, kamu bisa memainkan piano kromatik buatanmu sendiri. Proyek lintas bidang lainnya. Contoh proyek lintas bidang. 1. Animasi cerita rakyat, yakni dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Informatika. Kamu bisa menghidupkan cerita Malin Kundang, Timun Emas, atau legenda Danau Toba lewat animasi digital yang kamu buat sendiri. Kedua, kalkulator diskon cerdas. Dari mata pelajaran Matematika dan Informatika. Kamu bisa bikin kalkulator diskon sendiri dan latihan logika matematika sambil belajar coding. 3. Peta interaktif, perjuangan bangsa. Dari mata pelajaran IPS dan coding. Misalnya, klik Sumatera akan muncul info tentang Teku Umar. Klik Jawa akan muncul perjuangan Diponegoro. Belajar sejarah bisa jadi lebih seru. Keempat, musik dari air. Dari mata pelajaran IPA, musik, dan Makey. Air ternyata bisa menghantarkan listrik. Kalau disambungkan ke Makey, kamu bisa bikin musik hanya dengan menyentuh gelas berisi air. Kapan kamu berpikir komputasional? Berpikir komputasional saat kamu menggabungkan pelajaran lain ke dalam informatika, kamu tidak bisa asal-asalan. Kamu harus berpikir mana yang penting, gimana cara kerjanya, langkah-langkahnya apa saja. Nah, itulah yang disebut berpikir komputasional. Fondasi penting dalam setiap proyek lintas bidang. 4 elemen berpikir komputasional yakni 1. Dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian kecil. 2. Pola, mencari pengulangan yang bisa dimanfaatkan. 3. Abstraksi, fokus pada hal penting, buang yang tidak relevan. Dan 4. Algoritma, menyusun langkah-langkah penyelesaian. Contoh nyata dari praktik lintas bidang. Synthesizer itu bukan cuma alat musik elektronik, tapi contoh nyata karya lintas bidang. Saat kamu membuat suara digital lewat tombol, kamu sedang menggabungkan musik, sains, dan coding. Dan agar semua berjalan lancar, kamu menggunakan proses berpikir komputasional dari logika tombol, pola nada, hingga algoritma suara. Sekian video pada kali ini. Jangan lupa untuk terus support channel Mapel kita dengan like dan subscribe. Terima kasih.